Arafin Citambaram menjadi pecatur yang paling terpuruk setelah USJAS Cup 2025. Arafin yang datang ke turnamen ini dengan peringkat 9 dunia terpaksa harus turun ke ranking 24. Ini adalah pencapaian yang tidak begitu bagus karena dampaknya Arafin akan kekurangan undangan untuk turnamen-turnamen besar. Di game ini kita akan melihat bagaimana Arafin Citambaram gagal melawan Richard Rapport. Permainan dimulai dengan E4, Rapport bertahan dengan pertahanan Sisilia, kuda F3, E6, D4, pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu, Rapport mendorong A6. Ini adalah Sisilia kan. Arafin kemudian mengeluarkan gajah D3 bersiap rokade. Lalu gajah C5 ancam kuda. Kuda mundur mengancam balik gajah, maka gajah A7. Selanjutnya menteri E2, kuda C6, lalu Arafin kembali menyerang gajah. Di posisi ini, Rapport memilih untuk mendorong D6, mempersiapkan gajah petak terangnya untuk keluar. Arafin Citambaram kemudian mengembangkan kuda B1 ke petak D2. Setelah langkah ini, maka putih punya dua opsi untuk rokade. Permainan kemudian berlanjut. Rapport mengembangkan kuda F6, Arafin rokade sayap raja. Selanjutnya terjadi pertukaran gajah. Menteri makan gajah, lalu Rapport juga rokade sayap raja. Pada langkah ke-12, Arafin Citambaram mengembangkan benteng F ke petak D1. Kemudian menteri C7, lalu C4. Selanjutnya kuda menyerang gajah. Di posisi ini, Arafin Citambaram tidak menyelamatkan gajahnya. Dia memilih pengembangan kuda F3. Lalu Rapport mendorong pion E5, membatasi pergerakan kuda dan siap untuk mengembangkan gajah. Arafin Citambaram lanjut mengusir kuda. Dan di posisi ini, Rapport tidak tertarik untuk makan gajah. Dia merasa bahwa gajah putih adalah gajah pasif. Rapport kemudian menarik mundur kudanya ke petak C6, mencari petak yang lebih baik untuk berkembang. Di posisi ini, Arafin Citambaram mendorong H3, langkah profilaksis, mengantisipasi gajah berkembang memberikan pining pada kuda. Setelah langkah ini, Rapport memilih mengembangkan gajahnya ke petak E6. Kedua bentengnya telah terhubung, dan sekarang gajah memberikan tekanan pada pion C4 dan kuda yang ada di belakangnya. Arafin Citambaram kemudian menarik mundur kuda B ke petak D2, lalu kuda H5. Setelah gajah mundur F1, kuda F4. Kemudian benteng A diaktifkan ke petak C1, memberikan ancaman terselubung pada menteri hitam. Oleh karena itu, menteri langsung menghindar ke petak E7. Di posisi ini, putih membuat jebakan dengan G3, mengancam kuda, menggoda kuda untuk makan pion. Apabila hal itu terjadi, maka ada balasan Raja H2. Kuda terancam dan tidak punya tempat untuk pulang. Apabila kuda mundur, kuda makan kuda. Oleh karena itu, di posisi ini, Arafin Citambaram langsung menarik mundur kudanya ke petak G6 dan kemudian pion B4. Putih melancarkan serangan lewat sayap menteri yang sangat berbahaya. Kemudian Rapport membalas dengan benteng A ke petak D8, memberikan penjagaan pada pionnya. Lalu gajah Fianchetto. Setelah itu Rapport mendorong H6. Kemudian benteng ke petak E1. Di posisi ini Rapport memainkan benteng D7, lalu Raja H2. Kedua pemain sama-sama mencari ruang, menunggu lawan membuat kesalahan. Di posisi ini Rapport menarik mundur menterinya ke petak D8, lalu gajah mundur F1, kemudian kuda G ke petak E7.
Raport rupanya bersiap untuk mendorong pion F5. Kemudian Arafin mendorong B5. Pion makan pion, pion makan pion. Kuda menyingkir ke petak A5. Lalu Arafin menantang pertukaran kuda. Sebuah pilihan yang tidak tepat menurut engine. Di posisi ini, langkah kuda makan kuda adalah langkah terbaik. Namun Raport memilih untuk mendobrak dengan F5. Pada posisi ini, Arafin Citambaran terjatuh dalam kesalahan. Dia memilih untuk menarik mundur kudanya ke petak D2. Pilihan yang membuat putih menjadi tertekan karena selanjutnya kuda makan kuda. Setelah gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan kemudian benteng makan gajah. Di posisi ini, Raport menggeser raja ke petak H8, mencegah potensi skak oleh menteri, dan kemudian Arafin memainkan raja G2. Kemudian Raport mendorong D5. Pion makan pion terjadi, dan di posisi ini hitam begitu unggul. Langkah terbaik untuk hitam adalah benteng makan pion. Namun entah apa alasannya, Raport memilih kuda makan pion menyerang menteri. Posisi ini sesungguhnya cenderung seimbang. Langkah terbaik untuk putih adalah mengambil pion. Namun entah apa alasannya, Arafin Citambaran yang sepertinya sedang berada pada performa yang buruk memilih menarik mundur menterinya ke petak E2. Pilihan yang membuat Raport mendapatkan kembali momentum untuk tetap unggul. Di posisi ini, Raport mendorong E4. Dengan demikian, pion ini membatasi pergerakan perwira-perwira putih. Selanjutnya kuda mundur ke petak F1. Lalu Raport mendorong F4. Ancaman skakster. Apabila pion makan pion, maka kuda makan pion. Ini juga skakster. Oleh karena itu, menteri makan pion. Sebuah langkah pengorbanan pion baru saja dimainkan oleh Raport. Di langkah selanjutnya, Raport ternyata punya jawaban, pion makan pion. Setelah pion makan pion, benteng E7 menyerang menteri dan juga benteng yang ada di belakangnya. Tentu saja menteri mundur, memberikan penjagaan bala benteng, dan selanjutnya benteng E ke petak F7 memberikan ancaman skak. Di posisi ini, Arafin Citambaran menarik mundur rajanya ke petak G1. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri B6. Namun di posisi ini, Raport memilih dengan menteri D7. Ancaman pada pion. Sebuah pilihan yang sebenarnya mengurangi keunggulannya. Arafin Citambaran kemudian merespon dengan langkah yang tidak akurat. Menteri D3 mengancam kuda. Apabila di posisi ini hitam gegabah dan mengambil pion, maka benteng H4 menyerang menteri. Setelah menteri mundur D7, maka benteng H5. Posisi ini cenderung seimbang. Di posisi ini, Raport tidak terburu-buru makan pion. Terlebih dahulu benteng F3 mengancam menteri. Kemudian Arafin menarik mundur menterinya ke petak E2. Dan selanjutnya Raport mengambil pion. Arafin Citambaran mencoba dengan benteng D4 mengancam kuda. Namun ternyata Raport punya langkah brilian, benteng makan pion. Tentu saja apabila menteri menutup, maka skak mata akan terjadi. Langkah ini memaksa Arafin Citambaran mengambil benteng dengan kuda. Setelah itu, menteri makan kuda, skak, raja geser H1, lalu benteng F2. Langkah ini membuat Arafin Citambaran langsung menyerah. Ancaman skak pada langkah selanjutnya. Menteri perlu makan benteng, setelah itu menteri makan menteri. Hitam dipastikan akan unggul.